Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Civikus, perkenalkan nama saya Siti Rohmah dari program studi PPKN Universitas Palangkaraya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perbandingan partisipasi politik di negara demokrasi, negara otoriter, dan juga negara berkembang. Apa itu partisipasi politik? Partisipasi politik adalah kegiatan keterlibatan atau keikutsertaan warga masyarakat dalam proses aktivitas politik. Diambil dari salah satu pendapat ahli, yaitu Herbert M. Siklowski, yang berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat di mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Dari pendapat Herbert M. Siklowski tersebut, kita dapat mengambil kata kunci yaitu dari kata sukarela, di mana arti kata sukarela yaitu berarti partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat, itu artinya dilakukan dengan sepenuh hati yang berdasarkan dari diri mereka sendiri. Partisipasi politik di negara demokrasi. Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu partisipasi politik demokrasi di negara maju adalah Amerika Serikat. Menurut salah satu ahli yaitu Robert Huckson menyebutkan bahwa di Amerika Serikat hak memilih pada awal kemerdekaan hanya dimiliki kalangan tertentu. Setelah melalui tahapan-tahapan dan proses-proses tertentu, partisipasi massa dalam proses politik di Amerika Serikat semakin meluas kepada beberapa kelompok sosial masyarakat, seperti rakyat jelata dan bukan pembayar pajak, kemudian wanita, dan kelompok kulit hitam, dan yang terakhir adalah kaum muda yang berusia 18 hingga 20 tahun. Pada negara demokrasi, partisipasi politik dilakukan secara bebas atau tanpa adanya paksaan oleh pemerintah, di mana pada negara demokrasi, partisipasi warga negara melalui hak pilihnya dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dirangkum dari buku Miriam Mudiarjo, beberapa negara seperti Inggris, Singapura, dan Indonesia, dan juga beberapa negara lain-lain, partisipasi politik dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Sebenarnya, memberi suara dalam pemilihan umum bukan merupakan satu-satunya partisipasi politik di negara demokrasi, akan tetapi merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang paling mudah diukur intensitasnya. Partisipasi politik di negara otoriter. Di negara otoriter, partisipasi politiknya tidak bersifat otonom atau lebih dimobilisasi oleh penguasa, di mana di negara otoriter kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa. Pada negara otoriter, pada umumnya partisipasi politiknya bersifat memaksa dan kebanyakan tidak dilaksanakan sepenuh hati oleh warga masyarakat, di mana warga masyarakat di negara otoriter tersebut mau tidak mau hanya akan memilih pasangan calon pemimpin yang telah dipilihkan oleh partai komunis yang berkuasa. Pada negara otoriter, warga masyarakatnya tidak diberikan kebebasan dalam menentukan hak pilihnya. Contoh dari negara otoriter adalah Korea Utara, di mana di Korea Utara pemimpin berkuasa penuh atas warga masyarakatnya. Partisipasi politik di negara berkembang. Kebanyakan negara berkembang atau negara yang baru ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya karena dianggap berhasil atau tidaknya pembangunan tergantung kepada partisipasi masyarakat. Pada negara berkembang, ikut sertanya masyarakat akan membantu dalam penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan seperti etnis, budaya, status
berkembang partisipasi yang bersifat otonom, artinya partisipasi tersebut lahir dari diri mereka sendiri, masih sangat terbatas. Kemudian di dalam partisipasi politik ada yang dinamakan dengan piramida partisipasi politik, di mana di dalam piramida tersebut yaitu di bagian paling bawahnya adalah orang-orang yang apolitis. Orang-orang yang apolitis artinya orang-orang tersebut tidak peduli akan adanya partisipasi politik atau tidak ikut serta dalam partisipasi politik yang ada. Kemudian di bagian kedua yaitu ada partisipan, di mana partisipan artinya orang-orang tersebut setengah peduli atau setengah tidak peduli dengan partisipasi politik. Artinya dalam partisipan tidak semuanya orang peduli akan adanya partisipasi politik. Kemudian di bagian paling atas dari piramida partisipasi politik adalah aktivis, di mana aktivis adalah orang-orang yang sangat berperan dalam partisipasi politik. Artinya orang-orang tersebut sangat terlibat pada partisipasi politik yang ada. Praktek partisipasi politik di 3 negara tersebut, yang pertama pada negara demokrasi, praktek partisipasi politiknya berdasarkan atas sukarela atau dilakukan dengan sepenuh hati dari diri masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua pada negara otoriter, yaitu dimobilisasi oleh penguasa. Dan yang ketiga di negara berkembang, pada negara berkembang praktek partisipasi politiknya yaitu sangat banyak akan tetapi tidak terarah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada